warahmatullahi wabarakatuh. Saya Partiningsih dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Saya akan menjelaskan tentang Muhammad Nijatullah Siddiqi. Di sini saya bagian biografi dan konsep keberhasilan. Muhammad Nijatullah Siddiqi merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi perekonomian dalam Islam pada periode kontemporer saat ini. Beliau lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931 Masehi dengan karya-karya salah satunya tentang perekonomian Islam. Selanjutnya, konsep keberhasilan Muhammad Nijatullah Siddiqi. Untuk mencari kemajuan di bidang ekonomi tidaklah bertentangan dengan pandangan Islam. Berbagai jalan dapat ditempuh, salah satunya dengan konsep keberhasilan yang dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Muhammad Nijatullah Siddiqi mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terhitung. Dengan berusaha memenuhi kebutuhannya merupakan suatu hal yang wajar. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi, maka semakin baik pula bagi mereka. Kehidupan yang dipersiapkan secara baik mampu menjamin kedamaian jiwa, kepuasan, dan rasa aman. Dengan kondisi jiwa semacam itu, mampu menumpang terbinanya suasana yang sehat, bermoral, dan bercorak spiritual. Tidak satu kemajuan material dan pembangunan ekonomi yang dalam dirinya bertentangan dengan kemajuan moral dan spiritual. Betapapun juga, kemajuan semacam itu mampu bila diperoleh dengan cara yang baik dan dipertahankan, merupakan sumbangan terhadap moralitas yang sehat dan spiritual yang benar. Itu, Islam tidak memberi batasan usaha-usaha untuk meraih kemajuan material. Dan dalam kehidupan yang seimbang juga memerlukan alokasi usaha-usaha dan sumber-sumber manusia secara baik di antara semua aspek kehidupan ini. Dengan demikian, menurut pandangan Islam, untuk meraih kemajuan ekonomi bukanlah suatu kejahatan. Berbeda dengan pemikiran ekonomi modern mengenai asumsi rasionalitas manusia yang sebagai homo economicus untuk menunjukkan perilaku memaksimalkan keuntungan dan kepuasannya. Dalam perspektif Islam dibagi beberapa elemen. Yang pertama, konsep sukses dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Yang kedua, skala waktu dalam konsumsi bagi seorang muslim merupakan kehidupan di dunia sampai di akhirat. Yang ketiga, konsep kekayaan atau al-ghani dalam Islam merupakan suatu karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini manusia sifatnya hanya memiliki hak guna dan amanat atas kekayaan yang dimilikinya. Yang keempat, dalam pandangan Islam mengenai barang, terutama barang konsumsi, adalah semua barang atau amal dengan aspek nilai moral. Yang kelima, aspek etika atau akhlak karimah. Dalam konsumsi menurut Islam, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, sesungguhnya suatu kaum itu akan tetap jaya di kehidupan dunia apabila tetap berakhlak yang mulia. Itu konsumsi dalam Islam dirangkum menjadi beberapa, di antaranya yang pertama, menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhkan dari sifat kikir. Yang kedua, mengajarkan bersikap sederhana yang mengandung 5 dimensi, di antaranya keadilan, mencari rezeki secara halal, kebersihan, kemurahan hati, dan moralitas. Ya, yang selanjutnya saya Novita Febrianti akan menjelaskan aktivitas ekonomi dan kedudukannya dalam Islam. Sistem ekonomi Islam ini akan menggunakan pendekatan yang tepat dengan budaya Islam. Pemahaman tentang falsafah sangat penting karena berkaitan erat dengan prinsip ekonomi masyarakat Islam. Pendekatan masyarakat Islam terhadap masalah kehidupan ditentukan oleh pandangan dunia yang terdapat dalam Al-Quran. Budaya Islam ini
lebih terpadu dibanding dengan budaya-budaya lainnya. Menurut falsafah Al-Quran, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia patut untuk mendapatkan falah, yaitu mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu tujuan utama aktivitas ekonomi. Tujuan pertamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Dua prinsip tujuan ini yaitu merupakan tanggung jawab agama untuk menjamin kehidupan manusia. Yang kedua, usaha yang dilakukan untuk mencari rezeki merupakan usaha menuju jalan Allah. Tujuan yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Tanggung jawab seseorang untuk menanggung anak dan istri merupakan tindakan yang lumrah. Selain itu, dalam keadaan tertentu, saudara dekat mungkin juga berhak mendapatkan bantuan. Tujuan yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan jangka panjang. Islam juga mengakui tentang perlunya manusia menyimpan barang kebutuhannya untuk digunakan pada saat-saat tertentu. Tujuan yang selanjutnya yaitu menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sifat kemanusiaan yang tulen ialah meninggalkan sejumlah harta untuk kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Demikian adanya hukum warisan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Islam mengemukakan kepada umatnya agar menyimpan harta untuk tujuan tersebut. Tujuan ekonomi yang terakhir yaitu memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah SWT. Sehubungan dengan hal ini, memberikan bantuan sosial dan sumbangan sosial berdasarkan syariat Islam merupakan aktivitas yang dituntut di setiap orang Islam untuk berusaha dengan sebaik-baiknya dan memberikan bantuan sebanyak mungkin. Wira Cahyana yang akan membahas poin keempat dan kelima. Poin keempat, keadilan sebagai dasar berekonomi. Usaha ekonomi Islam mengandung sifat ikhlas terhadap nilai-nilai keadilan dan kebajikan. Dalam poin ini harus diperhatikan dua aspek. Yang pertama, ide Islam mengenai ekonomi yang ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam poin kedua, akibat yang ditimbulkan sistem keadilan yang berkesinambungan ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehingga karenanya tidak dibenarkan penipuan atau mengeksploitasi orang lain, dan hal itu sangat dilarang dalam Islam. Yang poin kedua, sistem jual beli yang mencurigakan dan meragukan. Rasul melarang jual beli yang disertai dengan lemparan batu dan melarang jual beli yang meragukan dan mengandung penipuan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Buyu. Yang ketiga, perdagangan yang berbentuk perjudian. Yang keempat, perdagangan bersifat riba. Dan yang kelima, kebijaksanaan yang menggunakan sistem paksaan. Bahasan yang kelima, pasar di bawah pengaruh semangat Islam. Yang pertama, fungsi mekanisme dengan ciri-ciri. Yang pertama, penyelesaian masalah ekonomi yang asasi penggunaan produk dan pembagian dikenal sebagai mekanisme pasar. Yang kedua, dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku yang sesuai dan menjadikan mekanisme pasar dapat mencapai tujuan yang benar dan baik. Yang ketiga, jika perlu campur tangan negara dianggap sebagai unsur penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar untuk memastikan agar tujuan ini benar-benar tercapai. Lalu dalam poin kelima, yang poin kedua, sifat-sifat konsumen yang dipengaruhi semangat Islam. Konsumen harus puas terhadap kehidupannya yang mengikuti norma-norma Islam untuk mencapai kepuasannya seperti yang tertulis dan dalam istilah ekonomi. Jadi tidak hanya puas terhadap kebutuhan atau
kemewahannya, tapi juga puas terhadap kehidupannya. Poin ketiga, aktivitas perusahaan di bawah pengaruh semangat Islam. Aspek utama motivasi pengusaha dalam Islam. Yang pertama, berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Yang kedua, berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebijakan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan tersebut. Yang ketiga, membatasi pemaksimuman keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip Islam. Jadi, semua dalam usaha Islam ini harus mengikuti kaidah atau syariat-syariat Islam yang telah ditentukan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.